Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jodas ya. Kita bicara mengenai berita soal ini ya. Bagaimana partai politik itu justru mengkhianati aspirasi dari bawah, yaitu aspirasi untuk mendukung Anies Baswedan, tapi apa daya elit P3 lebih senang kalau dia merapat ke istana dan nggak jelas mau dukung siapa. Harusnya kan tidak diberi sanksi dulu dong, belum jelas siapa yang akan didukung oleh P3, tetapi kok langsung dikasih sanksi ini ya, walaupun pasti tidak akan diomongkan. Anak Haji Lulung yang dukung Anies dicopot dari ketua DPW P3 DKI. Tadi ada Anies ya, ada acara yang dihadiri Anies Baswedan tadi. Tempo.co Jakarta, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Arwani Tomafi menyerahkan surat keputusan SK kepengurusan DPW P3 DKI Jakarta masa bakti 2021-2026 kepada pengurus partai di ibu kota. Dalam SK terbaru ini, anak Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Guru Tirta Lunggana, tak lagi menjadi ketua DPW P3 DKI. Kepengurusan DPW P3 DKI Jakarta kini berdasarkan SK nomor 0790 dan seterusnya tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPW P3 masa bakti 2021-2026. Dalam SK terbaru terdapat susunan antara lain Ketua Saipul Rahman, Sekretaris Guru Tirta Lunggana, Wakil Sekretaris Junaidi, Wakil Sekretaris Hermansyah, Bendahara Mujahid, Wakil Bendahara Mulyadi, dan Wakil Bendahara Sumartini ya. Jadi wakil bendaharanya banyak. Arwani pun meminta kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah P3 Provinsi DKI Jakarta segera bekerja untuk pemenangan pemilu 2024. DPP P3 berharap pengurus segera melakukan konsolidasi keorganisasian di DKI Jakarta, segera melakukan kerja-kerja pemenangan pemilu terkait kesiapan calon legislatif dan seluruh tahapan pemilu, katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis 19 Januari 2023 dikutip dari Antara. Arwani menjelaskan konsolidasi harus segera dilakukan agar internal partai semakin kuat. Menurut dia, rasa solidaritas yang kuat menjadi modal utama DPW P3 DKI Jakarta mengembalikan kursi dan suara di pemilu 2024. DPW juga meminta pengurus yang baru melakukan silaturahmi dan sowan kepada ulama dan habib. Hal itu untuk menyampaikan perkembangan keinginan dan sosialisasi kepengurusan saat ini, katanya. Sementara Ketua DPW P3 DKI Jakarta Saiful Rahman mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saiful menyatakan akan secepatnya melakukan kerja politik dalam rangka mengembalikan kejayaan P3 DKI Jakarta. Kami sudah sepakat dengan seluruh jajaran pengurus akan melakukan kerja politik secepatnya, langsung tancap gas dan akan tegak lurus dengan pimpinan pusat, katanya menegaskan. Nah ini tegak lurus dengan pimpinan pusat ya. Dia pun menuturkan akan memperjuangkan target perolehan kursi di DPR RI dan DPRD DKI di pemilu 2024 akan kembali seperti 2014 lalu. Kami berusaha mengembalikan kursi DPR RI yang kemarin 3 kursi. Kemudian DPRD Provinsi DKI Jakarta targetnya seperti tahun 2014 yaitu 10 kursi tuturnya. Anak Haji Lulung dukung Anies Baswedan jadi Presiden RI. Guru Tirta Lunggana diketahui memiliki hubungan dekat dengan Anies Baswedan. Ia sempat mendoakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi presiden di peringatan haul ayahnya, Haji Lulung, pada Januari tahun lalu. Selamat datang kepada Gubernur Indonesia. Semoga menjadi Presiden Indonesia, kata guru dari atas panggung. Selain itu, di masa kepemimpinannya sebagai Ketua DPW P3 DKI Jakarta, nama Anies Baswedan juga muncul dalam rekomendasi menggelar musyawarah kerja cabang DPC se-Ibu Kota pada 25 September 2022. Dewan Pimpinan Cabang DPC P3 se-Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan untuk maju pemilihan presiden Pilpres 2024. Anies Baswedan juga diundang untuk menyampaikan sambutan di pembukaan Muskercap DPC P3 se-Jakarta tersebut. Ya, sobat era sekalian, jadi itu ya, kalau kita lihat tuh namanya nih ya, ada
gambarnya juga ya, ada videonya. Ya, saudara sekalian, ya itulah resiko dari sebuah sikap ya. Jadi sebenarnya walaupun masih tercantum di sini sebagai sekretaris, tetapi dia tidak ketua lagi. Jadi saudara sekalian, ya itulah politik ya. Dan politiknya itu adalah politik saling sandera, politik saling menekan, politik yang tidak bisa kemana-mana. Kalau kita realistis ya, kalau misalnya SMRC mengatakan bahwa kalau misalnya mencalonkan Ganjar Pranowo, suara Golkar akan naik, maka hal yang sama pasti tidak akan terjadi dengan P3. Kalau P3 mencalonkan Anies Baswedan yang akan menolong P3. Atau paling tidak begini, kalau tidak mencalonkan Anies Baswedan, maka suara P3 akan tambah nyungsep, tambah habis. Dan jangan-jangan bakal tidak lolos parliamentary threshold karena dianggap dalam tanda kutip mengkhianati keinginan konstituen. Karena kita tahu bahwa konstituen P3 justru konstituen kanan, dan secara teoritis konstituen kanan itu ya dukungannya kepada Anies Baswedan. Jadi kalau dukungannya kepada Ganjar Pranowo, kepada Prabowo misalnya, maka itu akan sulit bagi P3 untuk recovery. Walaupun barangkali belum bisa ada jaminan P3 akan terdongkrak suaranya dengan mendukung Anies Baswedan, tetapi kalau tidak mendukung sudah pasti jatuh. Begitu ya, yang bisa kita pastikan. Artinya mereka yang selama ini setia pada P3 akan lari juga kalau tidak mencalonkan Anies Baswedan. Teorinya begitu ya. Dan itu berlaku juga untuk Partai Amanat Nasional walaupun barangkali tidak separah P3. Berlaku juga untuk Partai PKS ya, yang intinya adalah partai-partai kanan itu pasti kecenderungannya ke Anies Baswedan. Oke, sobat semuanya, kalau Golkar ya bisa kanan kiri oke. Mencalonkan Anies mungkin oke, mencalonkan Ganjar mungkin oke juga karena partai ini adalah partai yang sangat tengah. Jadi tidak ada kecenderungan ke kanan dan ke kiri sesungguhnya. Sobat era sekalian ya, ada beberapa fenomena. Salah satunya adalah kelihatannya memang ada kekuatan yang tidak menginginkan ada partai Islam yang kuat. Maka tidak heran partai Islam makin lama makin lemah di era reformasi ini. Bayangkan ya, PKB tidak bisa diklaim sebagai partai Islam yang katakanlah seperti Masyumi ya. Karena PKB justru lebih dekat spektrumnya kerjasamanya ke politik kiri ya, dengan PDIP misalnya. Nah sementara PKB adalah partai yang paling besar saat ini, for the time being partai Islam paling besar, tapi itu pun cuma nomor 5 setelah partai PDIP, Golkar, kemudian Gerindra, Nasdem, dan barulah PKB. Jadi PKB partai Islam terbesar itu cuma nomor 5. Nomor 6 itu Demokrat, kemudian nomor 7 PKS, 789 itu partai Islam atau berbasis massa Islam. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan ya sobat RH sekalian. Jangan sampai nanti kemudian partai-partai Islam ini hancur lebur jadinya. Itu saja sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.